Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Mufidah Rahma. Oke, kali ini kita akan membahas tentang menjadi pendengar yang baik versus menjadi pendengar yang narsistik. Nah, kali ini aku nggak sendirian teman-teman. Aku bersama dengan teman SD aku, yaitu Meli. Langsung aja ya kita sapa. Halo Mel. Halo, Da. Gimana nih kabarnya Mel? Alhamdulillah baik. Yay, oke sekarang Meli boleh kenalan dulu nih Mel. Iya, lo teman-temannya Mufida, kenalin. Aku Meli, teman SD-nya Mufida. Lebih tepatnya kita tetanggaan sih. Oh iya bener banget, kita teman SD dan juga tetangga. Nah, oke Mel. Kali ini kita tuh bakal bahas ini nih Mel. Menjadi pendengar yang baik versus menjadi pendengar yang narsistik. Gimana ya? Oke, buat awal-awal nih aku mau nanya ke Meli. Nah, Meli pernah nggak sih Mel? Kayak Meli cerita, tapi yang dicurhatin malah cerita masalahnya mereka sendiri. Hmm, Kalau aku alhamdulillah sejauh ini belum pernah sih, cuman kayak lebih nyela gitu. Kayak misal aku lagi cerita nih ke teman, terus tiba-tiba teman, oh iya bener tuh aku juga pernah gini 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 gitu. Ujung-ujungnya dia juga yang curhat ke kita gitu. Hmm, soalnya kondisinya kita tuh datang buat curhat tuh ada masalah ya. Curhat Mm-mm. niatnya bikin adem malah kadang tuh ada yang suka ngeselin gitu. Ada yang malah ya cerita tentang masalah sendiri. Iya Terus betul. ah kayak bau-bau narsis gitulah. Mm-mm. Kadang apalagi kita kalau lagi stres kan pikirannya suka sensitif ya, apalagi kalau misalkan kita udah excited cerita ke temen, tapi temen kita nggak fokus sama cerita kita gitu, pandangannya kemana-mana gitu, kan kitanya jadi sebel sendiri. Ah iya sih, setuju banget. Kayak kita tuh ngerasa di situ disepelekan gitu, padahal kita niatnya emang bener-bener curhat gitu ke dia. Dan kadang tuh malah ada orang yang narsis sendiri gitu pas kita lagi curhat. Kayak misalkan ya tadi kayak dia tuh cerita tentang pengalamannya sendiri, cerita tentang masalahnya di sendiri, asik dengan fantasinya mereka sendiri, bahwa di situ tuh dia nggak bisa nempatin kondisi dimana dia tuh lagi dicurhatin, bukan dia disuruh curhat di situ. Menurutku sih aneh ya kalau semisal dia mau curhat ya di waktu lain kalau misalkan emang dia mau curhat, tapi bukan di saat kita lagi curhat nih. Dia tuh curhat kayak gitu, menurutku kayak dia tuh mengutamakan dirinya di atas kepentingan orang lain, dan itu udah masuk ke dalam hal-hal yang narsis sih, kayak membanggakan diri di waktu yang menurut aku tuh gak tepat. Study case-nya misalkan kayak gini ML. Lah, itu lu baru kayak gini, gue aja yang kayak gini biasa aja. Hello. Ya mungkin orang itu juga butuh pengakuan kali ya, karena mungkin di lingkungannya dia kurang perhatian atau gimana gitu. Kadang juga menilai dan punya kekaguman yang berlebihan sama dirinya sendiri. Biasanya mereka juga merasa spesial yang cuma bisa dipahami sama orang-orang yang statusnya tinggi. Kadang kan ada juga yang kayak gitu. Setuju banget sih. Kalau yang tadi Mela bilang tuh, dia tuh hanya bisa diterima oleh orang yang menurut dia tuh sebanding lah sama dia. Aku ada cerita nih tentang ini. Jadi kan waktu itu dia curhat gitu ya, entah curhatnya tuh berkedok apa, intinya kayak curhat gitu. Terus udah tuh aku respon, tapi dianya tuh malah kayak acuh tak acuh gitu loh, kayak seolah-olah responku tuh kayak gak berguna gitu loh. Jadi kayak lah, bingung sendiri. Lanjut ke topik yang lain ya Mel. Kalau menurut Meli sendiri nih, gimana sih Mel cara menjadi pendengar yang baik tuh? Hmm, Menurut aku yang pertama yang jelas pandangan kita fokus ke lawan bicara ya, terus kita berusaha memahami apa yang dia ceritakan, terus merespon dengan oh gitu, pasti sulit ya jadi kamu gitu. Dan setelah itu juga kita bisa nih tanya ke si yang curhat, kamu butuh apa gitu. Kamu butuh didengerin atau mau cuma ditemenin aja atau mau aku kasih saran gitu. Sebenarnya pertanyaan itu buat mencegah rasa kecewanya dia sih biar kalau misalkan takutnya kita menanggap nggak sesuai apa yang mereka
inginkan gitu. Oke Mel, berarti kita harus pertama kontak fisik ya, mulai dari mungkin mata kita ngelihat si yang curhat tersebut, kayak misalkan kita nggak main HP dulu atau kita benar-benar memperhatikan. Terus yang kedua tadi tentang kita bertanya ya, apakah dia sebenarnya mau minta saran atau cuman pengen kita tuh ngedengerin aja. Dan emang bener sih biasanya tuh kayak ada orang yang sebenarnya tuh pengen curhat cuma pengen didengerin aja, nggak butuh solusi. Ada yang emang pengen solusi, tergantung orangnya dan juga tergantung masalahnya. Dan yang jelas kita nggak menjatuhkan sih, nggak ngejudge lawan bicara kita, terus nggak maksa-maksa. Maksudnya kadang kan orang itu sangat tidak nyaman untuk dipaksa kan. Kadang ada juga orang yang kayak lu harusnya jangan gini, harusnya tuh lu gini 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 gitu. Tapi kan lah kita kan nggak gitu. Maksudku tuh nggak gitu loh. Jadi kita merasa terjudgement sendiri. Bener banget. Kayak itu tuh sebenarnya kalau misal udah terjadi pun ya itu udah terjadi. Nggak usah diungkit lah. Ibaratnya ya udah langsung ke depan ke solusinya. Nggak usah malah flashback dan menyalahkan kejadian apa yang udah terjadi. Jadi Iya kan malah betul. kayak kita udah sedih terus malah bersalah sama tindakan kita. Oh ya Mel, ngomong-ngomong tentang pendengar yang baik nih. Jadi waktu itu teman aku nanya tentang ini nih, mendingan menjadi pendengar yang baik atau jadi yang ngasih solusi gitu. Kalau menurut Meli, gimana nih Mel? Kalau aku sih sebenarnya nggak bisa milih antara dua itu, karena itu kan tergantung dari si yang ceritanya. Ketika dia cerita dan mulai menjurus ke eh, pengen dikasih saran, kalau bisa kita ngasih dua pilihan yang berbeda. Misal kalau orangnya lagi berada di hubungan yang toksik nih, terus bingung pengen lanjut atau putus aja, terus kita kasih pilihan. Kalau misalkan lanjut konsekuensinya seperti apa, terus kalau putus juga konsekuensinya seperti apa gitu. Gitu sih kalau Jadi aku. kayak bener banget sih Mel, kayak ngebuka pikirannya si yang curhat ini ya. Kadang kita tuh Heeh. emang sih bener, walaupun misalkan kayak masalahnya seperti itu, kalau sebenarnya kita lagi ngadepi tuh kayak ngeblank semuanya, kita jadi nggak Iya, tahu ini betul. harus ngapain, Mm-mm. ini harus ngapain. Ya Heeh. bener banget. Jadi kita sebagai apa ya, tempat buat curhat mereka, kalau bisa ngasih gambaran kalau ini kayak gini, kalau gini kayak gini. Oke, setuju banget sih. Mm-mm. Karena kita Nah, kan juga nggak hmm, nggak berada di posisinya dia, jadi kan kita nggak tahu yang terjadi sebenarnya itu seperti apa. Kalau misalnya kita ngasih saran harus begini harus begitu, takutnya nanti salah gitu kan, harus dipertanggungjawabkan. setuju banget, setuju banget. Terus ngomong-ngomong soal ini Mel, ada tipikal orang yang kalau dicurhat itu kayak gini, udah nggak usah kayak gitu, nggak usah dipikirin, terus kayak intinya hmm, kayak mengabaikan masalah itu. Kalau menurut Meli gimana tuh tentang Mm-mm. hal-hal seperti itu? Eh, Kalau aku dulu lebih kayak gini sih. eh, Harusnya kamu bersyukur banyak orang yang lebih susah dari kamu, tapi mereka masih bisa senang-senang, masih bisa senyum gitu. Dulu aku ngerasa pemikiran itu kayak benar, tapi makin kesini kok ah enggak deh, kayaknya itu salah deh. Itu kayak macam toxic positivity gitu nggak sih? Nyuruh orang Hmm, lain bersyukur, padahal kita nggak tahu akar permasalahannya itu seperti apa, dan menekan orang lain untuk nggak boleh sedih cuma karena posisinya dia. Padahal kan kesedihan dan kebahagiaan seorang itu nggak bisa disamaratakan. bener banget, bener banget. Terus juga dari latar belakang hidup yang berbeda-beda. Iya Terus betul. juga bener, ya walaupun kita tahu tahunya alurnya, kita paling bisa merasakan paling ya dari luarnya aja, gak sampai benar-benar dari akar-akarnya. Bener banget sih. Mm-mm. Terus juga menurut aku sih Mel, toxic positivity itu jadi ngebuat kita gak bisa ngenalin perasaan kita. Kayak misalkan kita lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa. Tiba-tiba datang Iya. deh teman bilang kayak, kita harus seneng, kita harus ini, harus itu. Nah dari situ kalau misal kita iya nih langsung benar-benar kayak seneng, kita jadi nggak mengenal, oh sebenarnya aku kecewa karena ini, oh sebenarnya aku sedih karena ini, oh sebenarnya aku marah karena ini. Nah, jadi kita nggak bisa mengenal sebenarnya tuh masalahnya apa, terus kita butuh apa. Karena ya itu kalau semisal kita ngikutin toxic Iya, positivity. heeh, heeh, bener. Mm-mm. Dan sebenarnya perasaan itu kan normal ya, kayak perasaan marah, kecewa, sedih, terus nangis itu kan hal yang normal, yang namanya juga manusia ya kan. Dan diciptakannya perasaan itu kan
harus diungkapkan, bukan ditahan. Justru kalau ditahan malah jadi nggak sehat. Setuju banget sih Mel, asli. Oh ya Mel, sepertinya kita udah ngomong tadi ini panjang kali lebar. Dan mungkin di sini Meli ada closing statement gitu atau tambahan, boleh banget nih Mel. Kalau dari aku sendiri sih, kita harus mendengar pakai feeling ya. Maksudnya kan ada orang yang mendengarnya cuma pakai mata, mengikuti orang itu berbicara. Ya akhirnya kita akan dibawa kepada apa yang dia mau dengerin. Tapi kalau kita mendengarnya pakai hati, kita akan menangkap esensinya dari apa yang dibicarakan. Jadi eh, untuk bisa bertransformasi dan beradaptasi, kita harus mendengar. Even yang ngomong itu anak kecil. Kayak misal kita tuh dengar aja dulu, kalau misalkan kita udah paham, kita kayak, "Oh, iya ya," gitu. Itu kan bakalan jadi ilmu buat kita dan ketika udah jadi ilmu, kita tinggal mengamalkan gitu, tinggal mengamalkan, menjalani, kemudian menjadi milik. Terus dan ketika menjadi milik itu bakal menjadi pengalaman. Aku juga pernah dengar, kata-katanya Fiersa Besari yang mungkin lain kali kalau ada orang yang lagi nggak baik-baik aja, sebaiknya kita lebih membuka telinga dan lebih menutup mulut. Dan mungkin ada baiknya juga kita menyediakan pelukan, bukan menyediakan paksaan. Asik, keren banget nih bisa buat caption. Oke, sepertinya cukup nih teman-teman buat podcast pada kesempatan kali ini. Makasih banget untuk Meli yang udah sharing-sharing dan juga masih banget juga nih bagi teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe untuk podcast selanjutnya. See you!